Mereka merasa kemudian kehadiran mereka, asistensi mereka itu disepelekan. Ya, mereka menganggap dirinya ini tidak lebih penting dibanding petugas yang ada di MBG. Pengangkatan pegawai SPP GMBG menjadi P3K full-time masih menyisakan sesak bagi rekan-rekan yang diangkat pada waktu. Akhirnya ini dibahas di podcast Suara Parlemen bersama anggota Komisi 2. Mari kita simak. Banyak dipertanyakan masyarakat, kok bisa SPPG baru kemarin, programnya pun baru. Tapi di Juli 2025 mereka sudah diangkat menjadi P3K. Sedangkan masih banyak loh guru yang statusnya belum jelas. Memang secara umum kita terima itu adalah menyangkut administrasi ya. Dan itu memang faktanya seperti itu. Ya, betul. Jadi bagaimana kemudian guru-guru kita yang tersebar se-Indonesia ini, memang sistem pengadministrasiannya itu belum sempurna. Terutama kemudian itu di Dapodik. Ya. Dapodik kita ini masih tambal sulam. Baru berapa tahun ke belakang kita sempurnakan itu melalui Pusdatin lah. Cuma kemudian ada pertanyaan besar ketika kemudian disandingkan kenapa yang MBG bisa lebih cepat, kenapa guru yang sudah lebih dari 5 tahun, sudah lebih dari 10 tahun itu tidak bisa. Memang kalau kita pakai kacamata administrasi ya masuk akal. Karena jumlahnya SPPG lebih SPPG sedikit. Baru, orangnya baru, administrasinya pun baru. Belum tumpang tindih, ya? Lebih mudah. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Masalahnya ketika dulu pemerintah menyatakan membuka formasi untuk 1 juta P3K, seharusnya saat itu sistemnya sudah membereskan itu semuanya. Dan ini kan sudah hampir lebih dari 6 tahun. Gitu loh. Berarti kan memang ini urusan keberpihakan. Ini mungkin karena MBG adalah program prioritas dari presiden, sehingga kemudian seluruh pejabat yang mengelola ini berlomba-lomba untuk meyakinkan kepada Pak Presiden bahwa semua ini akan kita tata lebih baik. Kemudian ini menjadi program yang jangka panjang, karena itu kemudian diwujudkan dengan mengangkat mereka sebagai tenaga P3K. Bapak mendengarkan langsung jeritan dari para guru-guru ini terkait dengan pengangkatan pekerja SPPG yang sudah menjadi P3K sedangkan mereka belum tersentuh dengan status yang jelas. Ya sangat banyak melalui WA. Aduannya berarti ada. Melalui WA. Ketika saya kemarin reses disampaikan secara langsung. Jadi termasuk juga kemudian teman-teman yang sekarang statusnya masih paruh waktu itu. Jadi semua itu menjadi aktif lagi nih teman-teman. Dulu sudah mulai calling down itu kan, sudah mulai seneng. Nah, tapi kemudian ketika masuk isu P3K untuk petugas MBG, mereka merasa kemudian kehadiran mereka, asistensi mereka itu disepelekan. Ya, mereka menganggap dirinya ini tidak lebih penting dibanding petugas yang ada di MBG. Ini sebenarnya nggak boleh. Harusnya ketika kebijakan itu diambil atau kemudian dikeluarkan, maka seharusnya kan kebijakan ini bisa mempertimbangkan suasana kebatinan, suasana hati yang sedang dialami oleh teman-teman guru yang sudah menunggu berpuluh-puluh tahun itu. Nah, ini sesungguhnya yang menurut saya ini bukan semata-mata problem administrasi. Harusnya semua mata itu melihat ke guru-guru yang juga menjadi pahlawan untuk anak-anak kita. Ya, saya bisa menyatakan bahwa di mata dan pikiran para pengambil kebijakan di negeri ini, pendidikan bukan sesuatu yang prioritas. Pendidikan bukan sesuatu yang penting. Itu cara berpikirnya menurut saya udah salah. Seharusnya kan dibalik. Pendidikan ini lebih penting daripada segalanya di Indonesia. Kenapa? Karena dengan pendidikan ini maka seluruh urusan yang ada di Indonesia itu akan lebih mudah kita selesaikan. Kenapa? Karena seluruh warga negara Indonesia
berpendidikan yang lebih baik, berpendidikan yang lebih tinggi, kemudian dia punya kemampuan kognisi, kemampuan yang lain, yang itu punya kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di negeri ini. Tapi proses untuk pengangkatan menjadi P3K guru ini sebenarnya masih berjalan kan Pak? Ya masih berjalan. Nah, cuma kan tadi itu menurut saya harusnya sesuatu yang lebih dahulu dimulai, itu kan harusnya lebih dahulu diselesaikan, baru kemudian urusan yang berikutnya itu diselesaikan. Itu namanya kebijaksanaan. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada kebijaksanaan di situ. Kenapa sesuatu yang sudah dimulai lebih awal, yang kemudian sudah jelas terurai sedemikian rupa, itu tidak diselesaikan. Tapi kemudian di tengah jalan ada urusan baru, ya kemudian diselesaikan lebih dulu. Nah itu kan berarti memang ada keberpihakan, yang kepentingan pendidikan tidak terlalu diperdulikan, tapi yang di luar pendidikan itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada pendidikan. Ini yang menurut saya secara pribadi patut kita sayangkan. Pak, sebenarnya sistem untuk pendataan guru, itu apakah memang sudah sesuai, sudah tepat, sehingga kalau kita bilang administrasi, kan ini udah Bapak tadi juga menyampaikan 6 tahun, bukan waktu yang pendek, untuk memperbaiki sistem, harusnya itu sudah cukup. Gitu. Sebenarnya sistemnya sudah bagus, karena kemudian kita juga sudah melihat datanya bahwa jumlah guru se-Indonesia ini sudah terpenuhi. Berarti sudah tidak ada kebutuhan. Artinya kalau ada statement bahwa semua guru yang di sini ini sudah masuk dan jumlahnya sudah memenuhi apa yang dibutuhkan, artinya kan datanya kan sudah jelas. Nah, cuma memang kan di perjalanan itu ada problem. Ada problem satu misalnya terkait dengan pengajuan atas formasi. Kan gitu. Ada daerah yang mengajukan lebih banyak, ada daerah yang tidak mau mengajukan. Kenapa? Karena ada pembebanan daerah untuk juga ikut membayar guru-guru P3K yang akan diangkat. Sehingga ada kekhawatiran kalau saya yang tersedia ada 1.000, yang dibutuhkan 1.000, kalau saya ngangkat 1.000-1.000-nya, kemampuan APBD saya kurang. Itulah kemudian salah satu yang membuat kemudian daerah-daerah itu berbeda kemampuannya dan berbeda jumlah formasi yang bisa dipenuhi oleh daerah yang ada. Sehingga kemudian itulah yang membuat akhirnya serapan guru menjadi P3K itu menjadi sampai sekarang masih tersisa kurang lebih sekitar 160 ribuan. Guru itu selalu berteriak jangan sampai akhirnya profesi guru itu menjadi profesi yang dihindari. Ya sudah 1 minggu yang lalu saya sampaikan langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri cuma manggut-manggut aja. Ya gini aja ditulis kan gitu. Tapi saya nggak tahu. Ya kita tunggu tindak lanjutnya ya Pak. Saya selalu berbaik hati, berbaik sangka lah sama orang itu. Tapi ya menurut saya ini harus kita ulang terus lah, agar kesejahteraan guru ini menurut saya harga mati tidak boleh ditunda-tunda. Semoga dengan manggut-manggutnya Pak Menteri itu benar-benar apa yang disampaikan Pak Pur masuk dan sedang dipikirkan gitu. Ya Pak Menteri ya. Saya yakin beliau lebih baik dibanding sebelumnya lah. Ya, Bismillah semoga akan ada jawaban dari pertanyaan Pak Pur. Tapi Bapak nggak capek kan ya Pak untuk selalu mempertanyakan terkait? Enggak lah, karena saya masih punya anak SD. Apakah nanti yang 166 sekian masuk dalam prioritas untuk pengangkatan? Karena ini ada tambahan beban untuk pengangkatan P3K. Ya, kalau dibiarkan seperti kayak sekarang, kalau tidak diteriakan, kalau tidak diperjuangkan, pasti akan seperti itu. Jadi ada problem. Yang satu diangkat, yang satu nggak diangkat. Sekarang saya sebagai anggota Komisi 10, sebagai mewakili anak-anak saya di rumah lah. Ayolah, kita ini bertindak yang benar. Jangan bertindak yang salah. Program makan bergizi gratis ini kan memang salah satu prioritas pemerintah yang sekarang. Saya secara pribadi saya setuju program ini program sangat baik. Tapi kemudian seharusnya pembantu presiden juga membangun alur yang kemudian pada akhirnya prestasinya itu 100% presiden ini gitu loh. Jangan MBG-nya dinaikkan tapi gurunya enggak, nanti ini akan jadi prestasi jelek masyarakat terhadap Pak Presiden. Saya nggak mau.
Saya nggak mau presiden dijelekan gara-gara ada minusnya di situ gitu. Nah karena itu ayo tolong kalau mau benerin yang dulu yang sebelum ini diselesaikan dulu, seiring dengan ini juga diselesaikan. Jangan ada yang ditinggal gitu. Saya yakin presiden pun nggak mau, begini nggak mau gitu. Nggak mau presiden dapat nilai terkoreksi dari 100 terkoreksi menjadi 80, saya nggak mau. Saya sebagai pendukung presiden, saya akan memperjuangkan ini, jangan sampai poin ini terkoreksi sehingga kemudian mengurangi poin kesuksesan dari Pak Presiden. Oke, terima kasih Pak Nur Purnomo Sidi sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen, dan saya mewakili teman-teman guru juga mengucapkan terima kasih untuk perjuangan Bapak. Semoga tidak lelah, semoga terus menyaringkan suara untuk kesejahteraan dan perlindungan teman-teman guru. Dan semoga teman-teman guru yang belum memiliki profesi, belum memiliki status yang jelas bisa segera jelas, clear